Halo teman-teman, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu hari ini, ada teman-teman kalian yang mau berbagi hasil kreasi dari aktivitas minggu lalu. Kirimkan hasil kreasi aktivitas minggu ini via WhatsApp ke guru sekolah minggu masing-masing atau ke Kak Grace. Nah, saat ini mari kita siapkan hati kita untuk memulai sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, apa kabar? Pastinya dalam keadaan sehat dan sukacita ya. Hari ini kita mau kembali lagi bersukacita bersama teman-teman ke sekolah minggu bersama. Mari kita menyanyikan Selamat Pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Sekali lagi ya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Ya, sekarang kita mau berdoa dulu ya adik-adik ya. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan buat kesempatan hari ini kami bisa berkumpul kembali meskipun di rumah kami masing-masing. Bapak bimbing, Bapak berkati kami dalam mendengarkan firman Tuhan. Ke dalam tangan-Mu kami berserah. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Nah, tentang orang Majus yang mempersembahkan untuk Tuhan. Nah, adik-adik juga bisa loh memberikan persembahan buat Tuhan, salah satunya lewat nyanyian dan pujian. Yuk, sekarang kita nyanyi sama-sama A Gift to You. Everything I am, everything I'll be, I give it to you, Lord.
Selamat pagi adik-adik, selamat tahun baru ya. Yuk, sebelum kita membaca firman Tuhan, sebelum kita belajar firman Tuhan, kita mau berdoa sama-sama. Kita berdoa. Dan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Kami belum puji nama Tuhan, kami boleh sama-sama di tempat ini sekolah minggu. Saat ini kami mau belajar firman Tuhan. Kami berdoa kau sertai kami semua, anak-anakmu juga kakakmu yang akan menyampaikan firman Tuhan ini, biar kami boleh sama-sama belajar firman Tuhan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang akan kita bahas kali ini dari Matius 2 ayat 1-12. Judulnya orang-orang Majus dari Timur. Adik-adik mesti sudah tahu semua ya, sudah sering mendengar semua kisah ini, tapi kita akan sama-sama belajar lagi satu kebenaran firman Tuhan. Ya, tema yang diambil dari kisah ini untuk saat ini adalah kubri yang terbaik. Kita mau melihat dari tokoh orang Majus ini memberikan yang terbaik buat Tuhan kita, buat Allah kita, buat Tuhan Yesus. Yaitu apa? Ayo tebak. Pasti pada jawabnya emas, kemenyan, dan mur. Ya bukan? Betul. Tapi selain itu ada hal lain juga yang perlu kita semua pelajari, perlu kita ketahui juga. Yaitu apa? Nah, kita mau belajar ya sama-sama ya. Kita belajar dari awal. Orang Majus itu ada orang mana? Ayo. Orang Majus itu adalah orang Persia. Ya, mereka adalah orang yang terpandang, orang yang pintar, ya kan, ahli perbintangan. Mereka orang yang jenius waktu itu. Mereka orang yang ahli filsafat. Mereka orang yang punya uang, orang yang kaya, gitu kan. Nah, ketika orang Majus itu melihat bintang yang di timur itu, dan dia dengan antusias, dengan semangat, mereka mau melihat dan menyembah dia. Mereka yakin dan percaya bahwa ada raja baru yang lahir dengan tanda bintang itu. Nah, sekarang adik-adik tahu nggak jarak antara Persia dengan Bethlehem itu berapa jauh? Ada yang tahu? Kalau saat ini Persia itu di map itu Iran, ya. Jadi adik-adik bisa coba cek, atau nih kakak kasih gambarnya ya. Jarak antara Persia sampai ke Bethlehem atau Iran sampai ke Bethlehem itu berapa jauh? Kita mau lihat. Tuh, adik-adik di gambar ini adik-adik bisa lihat, ya kan? Jaraknya itu sekitar 2.200 km. Luar biasa jauhnya. Tuh di Google Map tampak kalau dengan jalan kaki itu membutuhkan waktu sekitar 19 atau 20 hari jalan sekarang. Padahal jalan yang sekarang itu kan sudah halus. Jalan yang dulu itu kan sangat jauh, berbeda dengan jalan yang sekarang, ya kan? Apalagi orang-orang Majus itu cuma mengandalkan melihat bintang. Mereka nggak tahu jalan yang di depan seperti apa, ya kan? Tidak ada kendaraan, tidak ada lampu. Mereka hanya memakai unta atau bahkan jalan kaki. Bayangkan 2.200 km. Mereka tempuh bisa berpuluh-puluh hari atau berapa bulan untuk sampai ke sana. Tetapi mereka tetap melakukannya, ya kan? Kalau adik-adik bingung gambarannya 2.200 km seperti apa, kakak kasih gambaran. Siapa yang pernah ke Jakarta? Ayo. Ya, nih kakak kasih tunjuk ya. Jarak Magelang, kota kita, dengan Jakarta berapa kilo? Nah, tuh di peta ini kelihatan kan, di map Google Map.
Jadi jarak Magelang sampai ke Jakarta itu sekitar 450 atau sekitar 500 kilo lah ya. Berarti kalau 2200 km itu dari Magelang ke Jakarta, balik Magelang lagi ke Jakarta lagi, balik Magelang lagi ke Jakarta lagi. 4 kali jalan itu baru 1 kali jalan orang Majus itu dari Persia, dari tempat mereka menuju ke tempat Tuhan Yesus. Adik-adik bisa bayangkan, kalau PP berarti dari Magelang ke Jakarta, Magelang ke Jakarta, Magelang ke Jakarta 8 kali ya. Luar biasa itu dengan jalan kaki. Kita sekarang dari Magelang ke Jogja aja jalan kaki, wah bisa gak kebayang, apalagi harus seperti orang Majus. Luar biasa ya perjalanan orang Majus untuk ketemu Tuhan Yesus, untuk menjumpai bayi Yesus. Untuk apa sih mereka menjumpai bayi Yesus? Kita baca ayat 2 ya. Dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Luar biasa, orang Majus jauh-jauh menempuh perjalanan hanya untuk menyembah dia. Itu adalah semangat yang luar biasa yang mau kakak dan adik-adik contoh ya. Mungkin kita sekarang datang ke gereja ya untuk memuji Tuhan aja, hujan sedikit kita malas gitu kan. Kita masih ngantuk, kita malas. Kita ada film yang bagus, kadang kita jadi malas ke sekolah minggu gitu kan. Padahal sekolah minggu kan deket, kita jaraknya cuma berapa meter atau berapa 1-2 kilo, jarak yang begitu dekat, tapi seringkali banyak halangan yang membuat kita malas untuk menyembah Tuhan. Nah, kalau saya mau belajar dari orang Majus itu dengan semangat yang luar biasa, datang dengan perjalanan yang begitu jauhnya hanya untuk menyembah Tuhan karena mereka cinta Tuhan. Selain itu, yang tadi adik-adik katakan, ya, mereka tidak cuma datang dengan tangan kosong, tapi mereka juga memberikan emas, kemenyan, dan mur. Yang ketiganya itu merupakan harta yang sangat berharga waktu itu, ya. Itu mereka memberikan totalitas. Yuk, dari kisah yang baru kita baca dan pelajari sama-sama, kan kita mau belajar seperti orang Majus. Kita mau memberikan sesuai tema kita, juga kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan kita. Tuhan sudah lahir buat kita, mati buat kita, sudah menebus dosa kita, sudah mengasihi kita, sudah menggantikan kita. Sekarang kita mau mengasihi Tuhan dengan yang terbaik, ya. Apakah contohnya? Banyak yang bisa kita lakukan untuk Tuhan kita. Kita bisa memberikan waktu kita, ya. Waktu spesial. Besok kalau kita sudah ibadah di gereja lagi, sekolah minggu lagi, adik-adik bisa memberikan waktu spesial hari Minggu jam 8, ya kan. Bangun pagi, semangat, sukacita, semangat ke gereja. Dan ketika di sekolah minggu, adik-adik memuji Tuhan dengan baik, menyembah Tuhan dengan baik, mendengarkan firman dengan baik. Itu adalah persembahan yang indah, persembahan yang baik dan buat Tuhan. Contoh lain, di rumah ketika kita mengasihi adik kakak kita, mengasihi orang tua kita, itu juga adalah pemberian yang terbaik untuk Tuhan kita. Karena kita harus mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Itu adalah perintah Tuhan. Ketika kita mengasihi Tuhan, berarti kita juga harus mengasihi sesama kita, mengasihi orang tua kita. Yang diberikan kecukupan ketika melihat teman yang kesusahan, kekurangan, atau yang membutuhkan, orang lain yang membutuhkan, kita bisa membagi, kita bisa memberikan. Itu sama dengan kita memberikan untuk Tuhan. Dan ketika kita memberikan sesuatu buat orang yang membutuhkan, untuk orang yang memerlukan, itu sama dengan kita memberikan untuk Tuhan. Tapi ingat, memberikannya dengan
sukacita, dengan sukarela, dengan sukacita, dan itu untuk Tuhan. Firman kali ini sudah selesai, kita mau sama-sama belajar ya. Seperti orang Majus, kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan kita ya. Sampai ketemu lagi adik-adik. Dadah. Adik-adik, kita akan melakukan aktivitas. Sampai ketemu minggu depan ya. Dadah. Adik-adik, yuk kita berikan persembahan buat Tuhan. Kalian bisa memasukkan persembahan ke kotak yang ada di dekat kantor gereja, atau persembahan kalian juga bisa ditransfer ke rekening gereja. Oh iya, sekarang kalian juga bisa transfer persembahan lewat handphone dengan scan QR code gereja. Persembahan ini bisa dilakukan dengan dompet elektronik seperti GoPay, OVO, Dana, ShopeePay, dan yang lain-lainnya. Jangan lupa minta tolong Papa dan Mama untuk memberikan persembahan kalian dengan cara-cara tadi ya. Tuhan Yesus memberkati.